Selamat siang. Nah, tiba saatnya kita akan memulaikan ibadah kita. Ayo, semua siap-siap ya. Pakai baju ibadah, duduk yang manis. Tidak boleh lagi lari-lari, tidak boleh lagi main-main ya. Ayo, semua bangkit berdiri. Semua bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Ayo, anak pintar. Semua bangkit berdiri. Kita menyanyi yang sungguh-sungguh ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Ayo, semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Menyanyi yang sungguh-sungguh ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Semua angkat tangan kanannya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ayo, tangannya diturunkan, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Saat ini kami mau memulaikan ibadah kami. Urapi kami supaya kami bisa memuji Engkau. Pekerjaan iblis, main-main, tidak dengar-dengaran, kami usir dalam nama Yesus. Keluar dari tempat ini, darah Yesus yang berkuasa. Kami siap memulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, ayo. Tetap bangkit berdiri, tetap bangkit berdiri, tetap bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian Happy Yaya, Happy Yeye. Saya senang jadi anak Tuhan. Ayo. Semua sukacita menyanyi ya. Nyanyi yang sungguh-sungguh, enggak boleh main-main ya. Ayo. Happy Yaya, Happy Yeye. Saya senang jadi anak Tuhan. Tangannya. Happy Yaya, Happy Yeye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy Yaya, Happy Yaya, Happy Yeye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin sekali lagi. Happy Yaya, Happy Yeye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Oke, silakan duduk. Jadi anak-anak di rumah gimana? Senang gak ibadah? Senang. Oke. Nah, kita lanjut pujian kita. Kita nyanyikan pujian Saya Senang Jadi Anak Tuhan. Ayo, nyanyi yang sungguh-sungguh ya, tepuk tangannya. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang
Jadi anak Tuhan saya senang. Jadi anak Tuhan tak boleh. Saya senang jadi anak Tuhan. 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 Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh. Sekali lagi, saya senang. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan. Sekali lagi, saya senang. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Apa kata pujiannya tadi? Anak Tuhan tidak boleh bohong, tapi harus jujur. Nah, sekarang yang manis ya, duduk yang manis. Tante tanya dulu, tante sapa dulu. Mulai dari siapa ini? Mulai dari arah Sentani. Putri sudah hadir? Putri sudah. Ada Elda, siapa lagi? Ada Gerald, ada Frankie, terus ada Sesi, ada Randel, ada Queen, terus ada Derek, ada Angel, ada Noel, terus siapa lagi? Ada Dwi, ada Samuel, ada Depo, ada Vena, ada Alex, ada Katalia, ada Iskia, siapa lagi? Ada Adrio, ada Brayden, ada Jordan, ada Helena, ada Karin, ada Ayu, ada Ana, ada Chelsea, Aaron juga ada. Terus siapa lagi? Anita, ada Jos, terus ada Sifra lagi. Siapa? Ada Gisel dari Sorong. Nah, semua pintar ya. Sekarang tante undang sekali lagi bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian Jalan Serta Yesus. Ayo, semua tepuk tangan, kita menyanyi Jalan Serta Yesus. Semua tepuk tangan ya. Jalan Serta Yesus. Ayo, semua menyanyi. Bangkit berdiri. Ayo nyanyi yang sukacita ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Ayo. Serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus. Sekali lagi, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nah, senang tak kalau jalan dengan Tuhan Yesus? Senang. Oke. Nah, kita sudah memuji Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan. Tiba saja kita mau bikin apa?
Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekali lagi, ayo anak-anak yang manis, Tante undang semua bangkit berdiri. Ayo semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Ayo, semua menyanyi yang sungguh-sungguh ya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Ayo, semua menyanyi yang sungguh-sungguh. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Lebih dari hidup. Kemurahan-Mu. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, memuji Engkau. Kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sekali lagi, ayo angkat tangan kanannya. Nyanyi yang sungguh-sungguh ya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Bawa memuji Engkau. Kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Ayo, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kemurahan-Mu sehingga hari ini kami bisa beribadah. Saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami supaya kami bisa mengerti, percaya, dan melakukan firman-Mu. Pekerjaan iblis, roh main-main, tidak dengar-dengaran, kami usir dalam nama Yesus. Keluar dari tempat ini, darah Yesus yang berkuasa. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, sekarang tiba saatnya kita apa? Anak-anak? Anak sekolah minggu? Kita mau apa? Mendengarkan apa? Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kalau dengar firman Tuhan boleh jalan-jalan tidak? Tidak boleh, tapi harus duduk yang bagaimana? Duduk yang manis, terus tidak boleh apa lagi? Tidak boleh ribut. Nah, yang sudah bisa membaca, siapkan Alkitabnya, catatannya ya di rumah. Oke, sekarang kita mau membaca dari kitab 1 Samuel. Kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai 58. 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai ayat 58. Nah, ini cerita tentang Daud. Tentang siapa? Tentang Daud mengalahkan siapa? Siapa yang tahu? Yang besar itu mengalahkan Goliat. Nah, kita mau membaca Daud mengalahkan Goliat. Nah, kan ayatnya panjang, jadi Tante tidak baca semuanya ya. Nanti Tante cuma baca berapa ayat. Nanti di rumah
Yang belum bisa baca, nanti setelah ibadah minta tolong sama mama, sama bapak, atau sama kakak, minta tolong dibacakan ya. Dari ayat 1 sampai berapa? Ayat 58. Yang sudah bisa baca, tugasnya di rumah nanti harus baca sampai pasal 17 ya, 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai 58. Nah, ceritanya tentang Daud mengalahkan Goliat. Nah, siapa yang tahu pekerjaan Daud apa? Menggembala kambing domba. Daud itu kerjanya menggembalakan kambing domba. Nah, dombanya banyak ke tidak? Sedikit saja, tapi Daud itu rajin sekali. Dia selalu rajin. Coba baca ayatnya. Kita baca di 1 Samuel pasal 17 ayat 15. Coba. Daud itu anaknya rajin loh, coba baca 1 Samuel pasal 17 ayat 15. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Betlehem. Jadi Daud itu selalu rajin, dia selalu rajin. Nah, kalau anak-anak tugasnya di rumah apa? Tugasnya belajar. Terus bisa juga membantu orang tua. Nah, Daud itu selain rajin, Daud itu juga selalu taat dengar-dengaran. Coba kita baca di ayat 17. Ayat 1 Samuel 17 ayat 17. Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu berti gandum ini seeva dan roti yang 10 ini, bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Daud dikasih tugas apa? Daud dikasih tugas sama-sama sama bapaknya bawa apa? Disuruh bawa bekal untuk kakaknya, karena kakaknya ada 3 orang sudah besar-besar jadi tentara sama Raja Saul. Dia jadi tentara sama Raja Saul. Jadi bapaknya bilang, ayo bawakan bekal untuk kakak-kakakmu di sana. Nah, Daud dengar-dengaran ke tidak? Daud dengar-dengaran. Ayat 20. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatannya dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepada Daud. Itu taat dengar-dengaran. Kalau taat dengar-dengaran, jawabannya apa selalu kalau orang yang taat? Siapa yang tahu? Ya. Jawabannya apa? Iya, jawabannya selalu iya. Tapi di rumah jawabannya apa biasanya? Tidak. Terus apalagi ada satu lagi, tante paling tidak suka dengar, malas. Toh, itu jawaban orang yang tidak dengar-dengaran. Jadi jawaban tidak terus malas, itu jawaban orang yang tidak dengar-dengar. Jawabannya orang yang dengar-dengar seperti Daud, jawabannya apa? Iya. Nah, Daud itu jawabannya selalu iya. Dia lakukan, kemudian dia pergi antar bekal kepada kakak-kakaknya. Nah, setelah tiba di sana, ternyata orang Israel lagi sementara mau melawan orang Filistin. Coba ada gambarnya. Orang Israel mau melawan orang Filistin. Ini dia tadi. Daud disuruh bapaknya antar bekal kepada kakaknya. Nah, setelah sampai di sana, ternyata orang Israel mau berperang melawan apa? Orang Filistin. Nah, ternyata orang Filistin punya pendekar. Namanya siapa tadi? Namanya Goliat. Goliat itu besar. Terus dia tinggi, dia bawa apa? Dia bawa tombak, dia bawa perisai, dia bawa senjata. Nah, setelah sampai di sana, waktu orang Israel lihat itu, orang Israel takut ke tidak? Takut. Mereka semua takut sekali. Mereka semua takut. Nah, mereka semua takut dan tidak ada yang berani melawan. Nah, tahu enggak kerjanya Goliat itu? Dia bilang apa? Dia ejek pasukannya Israel. Dia ejek, kemudian dia juga menghina nama Tuhan. Nah, waktu itu dia ejek, Daud dengar. Daud jadi, kok dia bisa ya? Daud bilang, awas kau, katanya, nanti aku yang lawan katanya. Nanti aku yang lawan. Karena Tuhan beserta dengan saya. Tetapi waktu apa? Waktu Daud mau pergi melawan, Raja Saul bilang, aduh, Daud itu sudah besar atau masih kecil? Dia masih kecil, badannya kecil. Dia bilang, aduh, kok tidak bisa lawan sedangkan badannya Goliat itu bagaimana? Tinggi, terus besar. Sedangkan Daud
Kecil saja. Nah, tapi apa jawab Daud? Apa jawab Daud? Coba baca di ayat 33 sampai 34. Ayat 33 sampai 34. Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang ia sejak dari mudanya sudah menjadi prajurit." Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, menghajarnya dan membunuhnya." Oh, biar kecil Daud bisa lawan apa? Dia bisa lawan singa, dia bisa lawan beruang. Jadi Daud itu tidak takut karena dia beserta dengan siapa? Daud itu selalu beserta dengan Tuhan. Akhirnya waktu itu Daud mau pergi melawan, kemudian Saul kasih pinjam bajunya sama Daud. Waktu Daud pakai bajunya Saul. Bajunya bagaimana? Karena Daud masih kecil, badannya kecil. Bajunya kedodoran. Jadi, coba lihat. Aduh, topinya kebesaran, bajunya kebesaran, pedangnya lagi terlalu panjang. Kemudian Daud bilang, aku tidak bisa pakai ini, sudah kasih tinggal semua. Akhirnya Daud pergi melawan Goliat. Daud bawa apa? Siapa yang tahu? Daud bawa apa? Daud bawa tongkat sama apa? Daud bawa tongkat dengan apa? Siapa yang tahu? Bawa umban atau ketapel. Dia kalau pakai ketapel pakai apa? Harus bawa batu. Daud ambil berapa batu dari sungai? Daud ambil 5, terus disimpan di mana? Dia simpan di kantongnya. Kemudian dia pergi melawan. Nah, setelah Goliat lihat Daud, siapa yang ketawa? Goliat ketawa. Ada anak kecil datang, katanya. Dia bawa apa? Oh, dia bawa tongkat. Dia bawa tongkat lagi. Dia bilang, memangnya kau anjing, kok datang bawa tongkat, katanya. Terus Daud bilang, "Kau bawa apa? Kau bawa tombak, kau bawa pedang, tapi aku datang dengan apa? Aku datang dengan nama Tuhan." Kalau tadi gue lihat apa? Dia menghina nama Tuhan. Kemudian Daud bikin apa? Daud ambil apanya? Daud ambil ketapelnya, kemudian Daud ketapel kenapanya? Dahinya. Batunya kena dahinya Goliat, kemudian Goliat apa? Jatuh. Kemudian Daud ambil pedangnya, kemudian Goliat dibunuh. Berarti Goliat apa? Goliat yang besar dan raksasa apa aja? Jatuh dan mati. Berarti siapa yang menang? Daud yang menang. Karena apa? Daud beserta dengan Tuhan. Nah, berarti siapa? Siapa yang mau seperti Daud? Aku. Mau seperti Daud? Mau. Nah, Daud itu bisa menang karena apa? Siapa yang tahu? Daud bisa menang karena apa tadi? Dia mengandalkan Tuhan. Nah, caranya bagaimana? Praktiknya bagaimana orang yang mengandalkan Tuhan itu? Tadi Daud paling pertama apa? Apa yang tahu? Daud selalu taat dengar-dengaran. Taat dengar-dengaran sama siapa? Sama Tuhan, juga sama siapa tadi? Sama orang tua. Daud selalu bilang iya, bukan tidak, bukan malas. Dia selalu bilang iya. Jadi anak-anak sekolah minggu kalau di rumah mama bilang ayo makan, jawabannya iya. Ayo mandi, jawabannya iya. Suruh tidur, jawabannya iya. Tidak boleh jawab malas. Nah, itu kalau jawab malas itu anak yang tidak dengar-dengaran. Nah, kemudian praktik yang kedua. Tadi satu, Daud itu taat dengar-dengar. Yang kedua, Daud itu apa tadi? Setia menggembala atau setia beribadah? Setia beribadah. Jadi seperti anak sekolah minggu di rumah, karena sekarang harus ibadah di rumah. Anak sekolah minggu juga harus apa? Rajin beribadah seperti sekarang toh. Di rumah
Kalau mau ibadah harus apa? Pakai baju ibadah, terus duduk yang bagaimana? Duduk yang manis, dengar firman Tuhan, tidak boleh jalan-jalan, tidak boleh ribut. Nah, satu lagi, Daud itu orangnya jujur, sehingga Daud itu selalu apa? Tadi dia menang melawan Goliat, berarti Daud itu selalu berhasil dan selalu apa? Dilindungi oleh siapa? Dia selalu dilindungi oleh itu. Waktu dia lawan beruang, lawan singa, dia selalu apa? Dia selalu menang karena dilindungi oleh Tuhan. Jadi anak-anak harus belajar apa seperti Daud? Belajar taat dengar-dengaran, setia ibadah, dan harus jujur supaya selalu apa? Dilindungi oleh Tuhan, berhasil. Siapa cita-citanya apa di rumah? Nanti tanya dulu siapa? Siapa yang mau jadi dokter? Siapa yang mau jadi polisi? Apa lagi? Mau jadi apa lagi? Oh, mau jadi berhasil nanti? Harus apa? Harus taat dengar-dengaran, harus setia dan harus jujur seperti Daud. Jadi Daud itu nanti akhirnya dia menjadi raja. Nah, kalau anak sekolah minggu jujur, taat, setia, nanti berhasil sampai bagaimana? Sampai berada di mana nanti? Anak yang taat, setia, jujur berada di sorga bersama dengan Tuhan. Nanti kalau Tuhan datang, terangkat di mana? Terangkat di awan-awan, bertemu Tuhan. Nah, jangan seperti siapa tadi yang tinggi besar itu. Jangan seperti Goliat yang sombong dan apa? Goliat itu juga kerjanya apa? Mengejek. Jadi anak sekolah minggu juga tidak boleh sombong, tidak boleh suka tidak boleh suka ejek-ejek. Siapa suka ejek-ejek, teman? Mulai dari sekarang bertobat, tidak boleh lagi mengejek, tidak boleh sombong, tetapi harus seperti Daud yang taat, setia dan jujur. Oke. Jadi tugasnya yang kecil apa tadi? Tante bilang yang belum bisa baca, tugasnya nanti minta tolong mama, papa, atau sama kakak, tolong bacakan saya 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai 57. Terus yang besar sudah bisa baca, harus baca sendiri. Oke, nah sekian firman Tuhan ya. Oke, sekian firman Tuhan. Ayo, anak manis, ayo semua bangkit berdiri, lipat tangan, kita mau berdoa. Anak-anak berdoa dalam hati, tante pimpin doa ya. Ayo lipat tangan, tutup mata, berdoa dalam hati, tante berdoa ya. Oke, Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu tertanam di dalam hati kami dan bisa kami praktekkan. Engkau menolong anak-anak supaya belajar menjadi anak yang taat dengar-dengaran, setia beribadah, bahkan belajar jujur, sehingga Engkau selalu menyertai dan melindungi mereka kemanapun mereka berjalan dan melangkah. Kami juga berdoa untuk orang tua mereka, Engkau berikan hikmat, kekuatan untuk mendidik mereka sesuai dengan firman-Mu. Kami telah selesai mendengarkan firman-Mu, bahkan sudah memuji Engkau. Tiba saatnya kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami paralaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, selamat siang anak-anak. Sekian ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Sudah.